Baik, sekarang kita melihat definisi dari digital marketing itu sendiri. Menurut Chevy dan Alice Chadwick, ya, digital marketing adalah penerapan media, data, dan teknologi digital yang terintegrasi dengan komunikasi tradisional untuk mencapai tujuan pemasaran. Nah, dasar dari digital marketing itu sendiri untuk pebisnis yang utamanya adalah kita akan selalu bergerak dan menggunakan pertama traffic, karena semakin banyak traffic, semakin banyak exposure kita atau reach tadi ya. Kemudian frekuensi, berapa sering seseorang bisa mengunjungi situs tersebut atau di mana alat yang kita gunakan. Yang terakhir adalah volume, berapa banyak orang akan membeli atau mempergunakan apa yang alat-alat digital marketing yang kita gunakan itu sehingga pada akhirnya mereka akan menjadi pembeli. Bagaimana kita bisa meningkatkan volume dalam digital marketing? Yang pasti ya, jangan lupa ini sehubungan dengan revenue kita. Nah, jadi kita harus meningkatkan volume itu dari mana? Yang pertama kita berusaha lebih eksis dengan cara apa? Kita berusaha supaya lebih search engine friendly, kemudian juga search engine optimized dan juga search engine dominan yang mendominasi search engine ya. Kalau bisa pasti search beberapa baris di atas itu kita semua gitu ya. Yang kedua adalah intersepsi. Ketika orang sedang browsing melihat-lihat sosial media, kita pergunakan momen tersebut. Nah, oleh karena itu ya saya sebetulnya ingin kalian lihat kalau pada saat kita melihat Instagram story aja ya, setiap 3 story orang, nanti kita yang keempat itu biasanya iklan ya. Jadi pintar banget ya Instagram itu sebetulnya mereka menintercept pada saat kita sedang melihat sesuatu, lalu mereka intercept. Intersepsi juga bisa dilakukan dengan sebagai contoh lain adalah menggunakan pop-up windows. Yang misalnya kita sedang mengunjungi satu situs news, lalu nanti keluar pop-up gratis, masukkan email Anda, gratis e-book misalnya gitu ya. Dan memang banyak orang yang tertarik tergantung dengan topiknya. Yang terakhir adalah customer relationship. Nah, ini sebetulnya sehubungan dengan yang tadi ya. Kalau raise tadi itu berarti udah masuk di engage. Bagaimana kita bisa menggunakan kedekatan kita dengan customer, kita bangun dan sehingga customer itu terlibat, bisa kasih testimoni dan lain-lain sehingga akan lebih meningkatkan volume lagi. Nah, saya dengan sengaja menggambarkan A dan B figure ini di dalam layar ini. Sebetulnya menggambarkan apa? Nah, kita nanti dalam upaya digital marketing yang pasti kita mungkin akan banyak melakukan trial and error ya. Jadi sebagai contoh kita bisa melakukan A/B testing, mencoba 2 set digital marketing tools, baik itu ads ataupun pesan-pesan kita, dan kita akan melihat yang mana yang lebih efektif. Karena kita ultimately akhirnya tujuannya adalah kita bisa menjual dengan lebih banyak. Selanjutnya, kita tentunya perlu memerlukan alat-alat untuk bisa mengandalkan eksistensi perusahaan secara daring. Oleh karena itu, pada saat kita melakukan digital marketing, yang pasti kita harus ada beberapa media yang esensial. Yang pertama harus punya website, yang kedua kita harus punya blog, kemudian kita juga menggunakan email list, dan yang keempat adalah sosial media. Nah, yang empat ini adalah sesuatu yang memang dalam kendali perusahaan, kita tidak perlu membayar pihak luar, ya, kita melaksanakan sendiri, kita mengendalikan apa yang dikeluarkan dari 4 tools ini. Saya kembali menyentuh tentang customer relationship management. Nah, enaknya dalam era digital sekarang ya, data yang terkumpul itu akan banyak sekali. Misalnya seseorang berbelanja, anggap aja di Zalora ya, terus mereka harus memasukkan mereka senangnya apa, kemudian mereka usia berapa, kemudian yang paling tertarik apa, dan akhirnya data-data ini akan terkumpul. Tentunya kita bisa memanfaatkan ini dan kita gunakan teknologi komunikasi digital ini agar kita bisa maksimalkan penjualan ke pelanggan. Dengan cara apa? Dengan bisa personalize dan customize marketing kita ini kepada mereka. Banyak sekali teknik yang nanti kita akan pelajari dan kita bisa gunakan
termasuk database, pesan WhatsApp yang sudah dipersonalize, layanan pelanggan, chatbot ya, bahkan chatbot karena kita bisa automated, email dan juga pemasaran media sosial. Perlu kita sadari bahwa dalam digital marketing kita tidak boleh hanya cuma mengandalkan satu channel saja, tapi kita harus menggunakan multi channel. Jadi jangan hanya misalnya bergantung pada Facebook saja, jangan bergantung pada Instagram saja, jangan bergantung pada website saja atau email saja ya. Kenapa? Kita harus justru membuat satu bundle atau gabungan sehingga kita bisa mengkomunikasikan semua resource itu. Dan nanti komunikasi pelanggan dan distribusi produk ini nanti kalau kita sudah dukung dengan kombinasi saluran digital dan tradisional, tentunya kita akan bisa mendorong pembelian itu. Dan dengan sekarang ya, di zaman sekarang adanya IoT dan juga berbagai konektivitas antara satu sama lain, tentunya kita bisa semakin mudah melaksanakan pemasaran digital ini. Baik, yang terakhir adalah yang perlu kita sadari, baik marketing yang normal ya sebagai perusahaan yang bersifat brick and click bersifat bricks gitu ya, jadi toko nyata atau fisik, maupun yang bersifat online ya yang sifatnya klik, yang pasti kita akan menemui bahwa terdapat customer journey dan customer life cycle. Ya, kita harus memahami urutan poin kontak ya yang terhadap customer. Kalau di dalam online yang pasti nanti kita akan sadari setiap langkah yang diambil oleh pelanggan dan pembeli selama proses pembelian. Apakah mereka happy dengan pengalaman tersebut? Yang pasti kita harus memperhatikan semuanya, baik itu platform digital, media komunikasi, situs web, halaman maupun perangkat yang akan membuat mereka lebih engage atau terlibat. Nah, saya di gambar ini sengaja menunjukkan, karena mungkin kalian tidak terlalu terbayang ya, apa sih yang disebut customer kontak. Nah, ini adalah contohnya di rumah sakit ya. Kalau di rumah sakit, itu biasanya seseorang akan memasuki rumah sakit dan pertama-tama mungkin parkir dulu ya, parkir dulu. Kalau setelah parkir, ini dalam kondisi normal ya, bukan emergency ya. Kalau misalnya setelah parkir, mereka akan terus masuk ke dalam gedung rumah sakit lalu mencari registrasi. Setelah registrasi lalu mereka akan mendapatkan kartu atau kertas untuk kemudian dibawa ke dokter. Lalu mereka akan berjalan menuju dokter tersebut. Lalu di situ akan bertemu lagi dengan seorang suster atau perawat. Dan kemudian setelah itu, setelah menunggu, mereka akan menerima pelayanan dari dokter. Ya, dan setelah beres dari dokter mungkin diperiksa, kemudian mendapatkan resep, mereka akan pergi ke tempat pembelian obat. Nah, di tempat pembelian obat setelah beres diladeni, kemudian mereka harus membayar billing. Nah, jadi kalian bisa bayangkan bahwa sebetulnya setiap titik tadi yang saya sebutkan itu adalah titik kontak pelayanan. Oleh karena itu di setiap titik kontak kita harus perhatikan sekali ya. Di sini contohnya dalam gambar ini ya, pada saat di dalam ruangan mereka harus mengalami menyenangkan gitu ya lingkungannya. Kemudian perabotan juga cantik dan juga comfortable. Kalau misalnya kita pas berkontak dengan perawat maupun dokter ya, contohnya yang di sini ada effective communication dan adequate information ya. Jadi memang kita akan menemui banyak sekali titik kontak ini, dan kalau untuk online sama saja dan kita samanya harus memperhatikan juga itu.